Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Ya, pemirsa, gimana kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Sebagaimana acara ini Ada. Ya pemirsa, pada malam hari ini mungkin Anda merasa Anda memikul beban yang begitu berat di dalam kehidupan Anda. Ataupun Anda sedang pada malam hari ini sedang mengalami stres karena begitu banyak tekanan, begitu banyak permasalahan yang Anda alami pada malam hari ini. Atau mungkin Anda merasa bingung, Anda merasa tidak tahu jalan keluar apa yang bisa Anda lewati untuk masalah Anda. Ataupun Anda sedang mengalami problem dalam hubungan Anda sedang sakit hati terhadap pasangan Anda, terhadap keluarga Anda. Ya, yakinlah pemirsa bahwa bukan secara kebetulan pada malam hari ini Anda menyaksikan siaran New Life karena kami ada memang untuk Anda. Ya, malam hari ini kita spesial, kita akan mengangkat tema Cinta Mengubah Segalanya. Ya pemirsa, jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life ini karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semuanya. Ya pemirsa, siaran New Life pada malam hari ini kami kemas secara interaktif di mana Anda dapat berpartisipasi langsung bersama kami. Ya, mungkin pada malam hari ini Anda sedang mengalami permasalahan, Anda sedang mengalami problem dalam kehidupan Anda bisa menceritakan kepada kami. Sekarang Anda bisa langsung SMS kepada kami menceritakan permasalahan apapun yang Anda alami pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, saya ulangi sekali lagi pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda menghadapi begitu banyak masalah, baik itu masalah keluarga, rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, atau masalah apapun pemirsa. Ya pemirsa, jangan ragu lagi, jangan bingung lagi. Ayo ambil handphone Anda sekarang. Anda bisa mengirimkan SMS pada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Semua SMS yang masuk kepada kami jamin kerahasiaannya. Ya, dengan tidak berlama-lama, dengan tema Cinta Mengubah Segalanya, kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa yang di rumah. Ya, kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Susilo, selamat malam Ibu Dita. Selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat, mantap. Iya. Ya Pak. Jadi kita ngomong tentang cinta nih ya? Iya, tentang cinta nih, harus semangat ini. Karena cinta bisa mengubah segalanya. Cinta. Betul sekali. Ya, kalau pada malam hari ini kan temanya cinta mengubah segalanya. Kenapa tema ini diangkat pada malam hari ini? Ya, yang pasti Anda begini. Sebenarnya ada satu kekuatan yang besar dalam hidup ini, yaitu cinta. Kekuatan dalam hidup ini bukan uang, bukan jabatan, bukan nama besar, bukan seberapa terkenalnya kita atau kekuatan sesuatu yang lain, tapi cinta itu bisa mengubah segalanya. Saya ingat waktu itu hidup saya berubah juga karena cinta. Cinta ya. Ternyata cerita romantismenya atau ya, waktu saya mengalami down, waktu saya mengalami satu keputusasaan gitu kan ya, tapi suatu saat yang benar-benar merubahkan hidup saya adalah pada saat saya datang kepada Tuhan dan saya mengerti Tuhan mencintai saya dan menerima saya. Itu merupakan titik awal. Lalu saya bertemu dan orang-orang yang memiliki cinta yang sejati. Mereka bisa mengasihi tanpa syarat, menerima tanpa syarat, dan itu benar-benar merubah kehidupan saya. Seringkali dalam hidup ini kita menemukan cinta yang bersyarat dan itu bukan cinta yang sejati. Aku mencintai kamu jika kamu baik. Aku mencintai kamu jika kamu cantik gitu ya. Padahal nanti juga lama-lama tua. Kita juga sudah mulai tua. Aku mencintai kamu kalau kamu punya uang. Iya, punya uang, ya kan. Seperti tadi saya hadir dalam pertemuan, kok umurnya muda-muda, kok rasanya saya sudah tua gitu kan ya. Padahal itu sudah terus beranjak. Nah, cinta kalau berdasarkan sesuatu yang kelihatan seperti penampilan, uang, jabatan dan segala macam, itu semua bisa berubah. Maka cinta yang model seperti gitu tidak akan pernah abadi.
Tapi kalau cinta yang berdasarkan dari dalam hati, cintanya Tuhan kepada kita, dan kita bisa mengasihi sesama kita, pasangan kita dengan cinta yang tulus, maka mau ada badai, mau ada masalah sebesar apapun, kita tetap belajar mencintai pasangan kita. Ya. Ya, terus yang dimaksud dengan cinta yang seperti apa atau cinta yang bagaimana yang bisa merubah segalanya itu? Iya, cinta yang bisa mengubah segalanya itu sebenarnya diawali dari pada saat kita menyadari dulu adanya satu kesadaran bahwa ada satu cinta yang begitu luar biasa yang mencintai kita, yang menerima kita apa adanya, yang seperti yang tadi Pak Susilo katakan, yang walaupun keadaan kita tidak cantik mungkin menurut pandangan orang-orang di sekitar kita, mungkin menurut pandangan orang-orang di sekitar kita, kita tidak berguna gitu ya, atau mungkin kita dikatakan tidak punya apa-apa, tetapi ada satu cinta yang begitu besar, yang tetap mencintai kita dan menerima kita apa adanya, yaitu cinta dari pencipta kita. Ketika kita menyadari bahwa ada cinta yang begitu besar, yang mencintai kita, maka secara otomatis kehidupan kita akan berubah. Jadi cinta itu bisa mengubah ketika dimulai dari adanya satu kesadaran bahwa ada satu cinta yang begitu besar yang mencintai kita. Ketika kita sudah menerima cinta itu, maka kita pasti akan mampu untuk memberikan cinta, dan itu bisa mengubah segala-galanya. Saya tidak akan bisa memberi cinta jika saya tidak menerima. Tidak lebih dulu menerima. Saya nggak bisa beri Hengki uang kalau saya nggak punya uang. Nah, sumber cinta itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kekuatan cinta ini sungguh luar biasa, Bu. Saya ingat dulu, saya ini biasa bangun jam 8 pagi dulu waktu saya masih sekolah SMA. Tapi karena jatuh cinta, kan waktu itu kan masih SMA kan dilarang gitu kan ya. Cari alasan lah, lari pagi lah, main sepatu roda lah pagi lah. Intinya bukan saya mau olahraga, makanya bobotnya begini. Intinya bukan mau olahraga, tapi karena pingin ketemu saja dengan orang yang dicintai. Saya bisa bangun jam 4 pagi. Contoh sederhana. Kemudian saya ini bukan orang yang rajin belajar, tapi karena alasan cinta, saya sengaja, yuk kita tanding tinggi-tinggian nilai matematika. Yang kalah bayar nonton, ya. Cuma cari alasan saja sebenarnya untuk pergi nonton. Cuman kalau nilai saya anjlok kan malu juga. Saya jadi belajar. Cinta itu bisa membuat orang rajin bekerja. Cinta itu bisa membuat orang rela berkorban demi orang yang dia cintai. Cinta itu bisa membuat orang bisa menguasai perasaannya. Cinta itu bisa membuat orang tuh begitu kuat di dalam masalah. Makanya saya katakan kekuatan terbesar dalam hidup ini bukan uang, tapi adalah cinta. Jika Anda mengejar uang, maka Anda mengejar kesia-siaan. Tapi jika ada cinta dalam diri kita, maka ada satu kekuatan yang sangat luar biasa yang memampukan kita untuk hidup bertahan dalam setiap badai. Tentunya cinta yang benar adalah cinta yang berasal dari Tuhan. Tuhan itulah cinta. Ya. Jadi ada tidak orang yang sulit menerima cinta? Ya, orang yang sulit menerima cinta itu ada. Itu adalah orang-orang biasanya yang berfokus pada dirinya sendiri. Nah, kenapa sih orang kok sampai berfokus pada dirinya sendiri, yang bahasa kerennya tuh sering kita dengar tuh bahasa sekarangnya egois. Kenapa sih kok orang bisa egois? Orang bisa egois sehingga menjadi sulit untuk menerima cinta itu disebabkan karena biasanya ada luka di masa lalunya. Ada luka di masa lalunya yang mengakibatkan dia menjadi sulit untuk mengerti apa itu arti cinta, sehingga dia menjadi tawar dengan kata cinta itu sendiri. Sehingga dia seringkali orang-orang seperti gini, dia itu jadi menjadi berharap lebih gitu ya dengan apa yang namanya cinta. Jadi dia punya semacam ekspektasi atau harapan yang berlebihan tentang cinta. Jadi dianggapnya orang mencintai dia, kalau orang mencintai dia berarti harus menuruti semua yang dia inginkan. Kalau orang mencintai dia berarti orang itu harus mau dalam tanda kutip menjadi alas kakinya dia. Artinya memuja-muja dia, menjadikan dia segala-galanya, itu baru dikatakan orang mencintai dia. Seperti itu. Jadi dia memiliki pengharapan yang berlebihan akan cinta itu sendiri. Padahal arti cinta yang sebenarnya bukan cinta yang seperti gitu. Bukan menuntut, tapi malah memberi. Betul sekali. Jadi inti dari cinta yang sebenarnya adalah cinta itu memberi. Ya, saya ingat waktu masa kecil saya ini karena hati yang terluka, saya gampang protes. Orang tua saya, kalau saya pikir sekarang, mereka sudah berusaha memberikan yang terbaik. Saya disekolahkan, saya dikuliahkan gitu kan ya.
walaupun dari Kalimantan, dari Samarinda kota kecil dikuliahkan ke Surabaya itu kan dengan dana yang cukup besar. Tapi karena hati yang terluka, saya tidak menyadari betapa besarnya cinta orang tua saya kepada saya. Jadi tidak bisa merasakan cinta. Nggak bisa merasakan cinta, makanya akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena hati saya terluka, gitu ya. Karena hati terluka jadi sudah tawar, gitu ya, udah nggak ngerti lagi. Seakan-akan saya pinginnya begini, kalau kamu benar-benar mencintai aku, sekolahkan dong aku di Amerika. Kenapa kok aku sekolahnya begini-gini saja? Kenapa kok aku pergi sekolah naik motor, kakak saya naik mobil, misalkan begitu. Ya, muncul perbandingan-perbandingan lagi, padahal orang tua sudah memberi sesuai dengan kemampuannya. Tapi saya nggak bisa menerima. Saya ingat, gara-gara botol kecap saya bisa berantem sama kakak saya. Wow. Waduh, saya pikir, apa istimewanya sih Pak botol kecap itu sampai Bapak bisa berantem? karena saya pikir, kenapa orang tua saya harus mempercayakan kepada kakak saya untuk memberikan botol kecap, botol sambal, kadang nggak ada di meja makan. Saya protes gara-gara gitu doang. Lihat, orang yang terluka cukup dalam,